Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini aku bakal sharing-sharing terkait inovasi dan penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan, bahkan ke ranah yang lebih menjurus, yaitu ranah bimbingan dan konseling. Setelah aku menonton kelima video ini, aku jadi tahu bagaimana pendidikan di masa depan dan bagaimana pentingnya teknologi dalam pendidikan. Di masa yang akan datang, semua teknologi akan sangat pesat berkembang. Dari kaca yang transparan ini, kita dapat melakukan banyak hal, seolah-olah bahkan dunia pun terasa berada di genggaman tangan. Kebayang gak sih kalau nanti di masa depan, kita sebagai guru gak bisa memanfaatkan teknologi yang ada? Di masa yang akan datang, anak-anak benar-benar berasal dari dunia yang sangat berbeda. Dan sungguh untuk menjangkau anak-anak, kita harus paham dengan teknologi. Jika kita tidak paham dengan teknologi, kita akan kehilangan anak-anak di sekolah. Pada zaman dahulu, guru-guru memonopoli pengetahuan. Mereka datang ke kelas, lalu memberikan pengetahuan, lalu dapat diterima oleh siswa. Namun saat ini, pengetahuan tidak lagi menjadi monopoli di antara para guru dan siswa, karena siswa bisa mendapatkan 1001 ilmu dari internet. Dan karenanya, guru sekarang menjadi seorang fasilitator sebagai pengawas bagi siswa untuk menemukan ilmu-ilmu baru di internet. Dengan teknologi, tentunya seorang guru itu dapat lebih mudah loh dalam memberikan pembelajaran, dapat lebih asik dan mempermudah guru. Misalnya dalam mengeksplor museum, kita tidak perlu datang ke lokasi tapi dapat menggunakan teknologi. Lalu, dalam pembelajaran, diskusi adalah sistem yang terbaik karena di sana seorang anak bakal dilatih untuk berbicara dan mengeluarkan pendapatnya. Nah, dalam dunia pendidikan, kita nggak bisa lagi nih pakai sistem pembelajaran yang seperti dulu. Karena sekarang, guru dituntut harus dapat adaptif dalam urusan para siswa. Dan ketika mereka melakukannya dengan baik, mereka tahu mereka akan melibatkan anak-anak. Dan ketika kita melibatkan anak-anak dalam pembelajaran, itulah pembelajaran yang sungguhnya. Lalu di video ini, aku benar-benar terbuka pemikirannya bahwa kita tidak bisa menyetarakan semua anak-anak, karena setiap anak memiliki kemampuan dan cita-cita masing-masing. Lalu seharusnya kita itu sebagai guru harus mendukung segala bakat, minat, dan cita-cita mereka. Lalu, kita tidak bisa menggunakan cara yang sama karena setiap anak memiliki kemampuan dan cita-cita yang berbeda. Yang menjadi salah satu permasalahan dalam sistem pendidikan sekarang itu adalah guru terlalu disibukkan dengan administratif, sehingga waktu untuk mengembangkan anak-anak menjadi sangat terbatas. Dan dalam penyusunan kurikulum pun banyak yang tidak mengerti bagaimana pendidikan, bahkan mereka tidak pernah mengajar sekalipun sehingga tidak tahu bagaimana keadaan di lapangan. Di negara Finlandia, mereka melakukan hal yang luar biasa. Waktu sekolah singkat dan gaji guru diberikan secara layak. Banyak sistem yang mereka buat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di negara mereka, tanpa harus terikat dengan sistem pendidikan yang ada di negara-negara kebanyakan. Seharusnya dalam mendidik anak, orientasi dalam pembelajaran bukanlah menjadikan mereka pekerja di suatu perusahaan atau pabrik, tapi berikan mereka panggung untuk menunjukkan kemampuan mereka. Jangan terlalu terfokus dengan nilai, karena pada zaman sekarang, dunia itu membutuhkan orang yang kreatif, inovatif, kritis, mandiri, disertai kemampuan untuk saling berhubungan. Hasil riset para ahli juga mengatakan bahwa tidak ada dua otak yang sama, dan setiap orang tua dengan dua anak akan mengerti hal itu. Lalu kita lihat di sini contohnya, pada zaman sekarang handphone seperti itu, lalu pada zaman dulu seperti itu, mobil pada zaman sekarang seperti itu, pada zaman dulu seperti itu, dan dalam pendidikan seperti saat ini, seperti ini, dan pada zaman dahulu seperti ini. Tidak ada perubahan. Sudah lebih dari 1 abad tidak ada yang merubahnya. Nah, jadi inovasi itu sangat penting ya. Kita harus selalu berinovasi. Tanpa adanya inovasi, kita tidak dapat berkembang atau tidak dapat bersaing di dunia ini. Jadi dalam pendidikan sangat penting dan dapat kita lihat bahwa
terlalu banyak PR yang harus diperbaiki, terlalu banyak kesalahan atau kekeliruan dalam sistemnya, atau bahkan dalam sistem belajar mengajar, guru-guru masih sangat banyak yang kesulitan dalam menggunakan teknologi. Jadi, inovasi dan penggunaan teknologi dalam pendidikan itu sangat penting, sangat urgent, dan tidak bisa kita dalam pendidikan itu terlepas dari hal itu. Baik, jadi menurut aku, inovasi itu sangat penting dalam pendidikan. Sekian pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video sharing berikutnya. Bye-bye!